Al-Quran, bahkan anak yang umur 3 tahun pun ketika ibunya membaca Al-Quran, anaknya mengikuti, itu tidak masalah. Nah, sekarang ketika Bang Teo membacanya, marilah kita memuaskan birahi di depan anak abang. Di sana susunya dijama-jama, gimana lah itu? Auratnya seperti aurat keledai. Kan nanti dijelaskan, Bu. Nah, sekarang abang bagaimana menjelaskan dada keperawanannya dijama-jama? Yang menjelaskan yang ahli agama. Tidak, Bang. Kan Sekarang begini, Bang Teo. Sebentar, Bang Teo. Pondasi keagamaan pada anak-anak itu diajarkan dari awal, sejak dini, itu di dalam rumah, Bang. Betul tidak? Betul. Nah, jadi firman Tuhan itu harus dibacakan kepada anak-anak pertama kali itu oleh ayah dan ibunya, Bang. Iya. Nah, pertanyaannya, ketika abang membaca seperti ini, apakah pantas untuk didengarkan anak-anak? Ya, anak kecil aja pasti tahu lah nggak pantas. Bang Teo. Oi. Nah, inilah maksudnya Bang Teo. Nah saya pelajari dulu semua biar saya tahu. Cobalah, ada lagi mau saya tunjukkan, Bang Teo. Apa? Mau saya tunjukkan? Boleh. Oke. Ini dibaca sama anak Bang Teo ya. Ini ini kan kitab, karena ini katakannya kitab suci gitu loh. Nah, ketika dikatakan, sekarang kita bukan minta maknanya. Kita minta itu perkataannya pantas atau tidak, ya kan? Di dalam Amsal 7 nomor 18, apa dikatakan di sini? Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Tunggu dulu. Dan bersama. Tunggu dulu. Saya mau isap dulu satu batang rokok. Ya nggak apa-apa, kan nggak open cam. Enggak, ambil korek. Ambil korek dulu biar tenang sayanya. Oke, tenang ya. Soalnya ini berat. Kenapa? Soalnya ini berat. Berat dong. Silakan diambil koreknya. Iya, tunggu dulu. Oke. Nora. Iya. Kitab kan daripada bahasa Al-Quran kan nggak ada gunanya kan. Di Al-Quran man. Iya juga ya, kata Bang Teo. Iya juga. Iyalah. Kok ada sih? Najis. Waalaikumsalam. Najis. Masih ingat Saya ingat. Barakallah Bang Sudiro. Coba saya ini so tidak gila, so baik, so sembuh. So baik, so sembuh. Matius ini dulu. So alap, so sembuh, so tidak mau gila. Semua bebas. Sembuh, so baik, so baik, so tidak gila. Terbaik semua otak-otak Islam botol, makanya kan dia Bang Teo udah siap, Bang Teo. Yang mualaf dibaguskan yang Islam itu orang kalau semua Andi, Bang Matsus, janganlah bikin malu minoritas lah. Kita ini sama-sama minoritas loh. Ayo tunjukkan tarik kita lah sebagai minoritas. Kamu mau? Dengar dulu, baku bantah dan saya nih, baku dapat. Kamu pikir kamu patuhan, kamu bilang Yesus, kamu ada kutuk sendiri kamu patuhan di kayu salib itu. Kamu di mana Yesus mereka? Kamu sendiri yang ada kutuk itu patuhan. Itu masa Tuhan mau dikutuk? Mampus kok Andi. Dikutuk itu Pak Iblis. Sampai tolak Tuhan kami. Iblis setan. Dari dulu sudah. Kamu Tuhan Matius kutuk sendiri. Pakai pikiran. Perlu. Saya itu perlu kami membalas Nora. Pikiran. Nah kan bahasa kita kan. Kamu pakai pikiran saya itu. Kamu kasih kutuk seperti saya. Tapi Tuhan kau kasih pekutuk. ini Andi kau jangan pikiran 2025 ini soal itu sehat. Makanya kalian mualaf, udah kayak gini lah kalian. Pikir itu pakai akal. Dijip, diapain? Mau alat itu berarti sehat itu pikiran. Bang Andi, ngajak ke Bang Andi nih. Sebenarnya kan aku juga adalah kamu belakang dari Kristenan juga, Advent lebih tepatnya. Enak kan, bahasa bukan. Makanya penonton.
Gini loh, ini saya sedang kamu udah bantu lo dan saya perintah loh, wartakan Injil nih saya mau tanya nih. Kan di situ tertulis ya, diperintahkan untuk kuduskanlah hari Sabat, ya hari Sabtu sama orang kayak orang Yahudi. Sejak kapan di hari Minggu ya? Ayo Andi, jawab Andi. Enak kan bahasa Alkitab kan, Cici. Nih, Jawab, baca firman. Andi. Bisa pusing dia, Jawab, kan? pusing. Bingung dia. Jawab Pusing, tujuh kali. bagaimanapun aku ada latar belakang Advent loh. Jawablah. Coba kalian bahas Al-Quran. Enggak, udah tahu semua. Bang Theo monitor, Bang Theo ngambil korek api atau ciptakan korek api? Jangan-jangan dia sudah keringat dingin membaca tadi Yeskiel 23. Bahaya nih Matius, bahaya nih Matius. Tadi dia bacakan Yeskiel 23 Matius. Kamu bak bingung pikir dia. sadeki. Kamu bak Bibel ini banyak sekali yang tak salah. So tak salah-salah baba tulis dorang ini. Gimana mau bilang kitab suci lagi? Tidak ada. Kalau kitab suci itu masih asli perjanjian pertama. Kenapa dia Paulus kasih batal? Dia kasih batal ini semua, dia hapus semua ini. Baru kamu ikut Paulus punya bicara. Itu. Kamu dengar Paulus atau Yesus? Ini Yesus saat tulis di Bibel ada merah-merah lagi. Kamu tidak peduli, kamu tidak pakai kata-kata itu. Sebenarnya kamu sendiri bahina Yesus. Orang Islam ini ada bang mulia kasih mulia Yesus, mulia Yesus kasih mulia Yesus. Kamu sendiri yang ada bahina-hina Yesus. Itu pakai pikiran akal sehat. Paulus ini tidak baku dapat dengan Yesus. Tidak ada. Wes sebatuk ini tidak ada. Zamana ada Yesus baku dapat dengan Paulus pada mimpi. Baru kamu percaya Paulus pada Paulus suruh makan tai kamu makan tai makan. Theo, kamu yang baca ya, Theo ya. Itu gratis. Ini Bu. Poro-poro. Ah. Tapi apa ya? Bawa itu botol itu. Apa tante? Lupa lagi saya. Ini baca Bater di sambil Amsal 7 bater ya. layar, mata peleng itu layar Sebentar. Anak kecil Iya. kalian. Ya, sebentar ya Matius ya. Tepel, Ini banyak. si Bang Theo mau baca ini Bang Theo. Kecil kau di. Bang Theo baca ya. Lapor-lapor. Oke Bang Theo. Nah, Bang Theo baca Amsal 7 Bodoh. 18 Berdebat 20. tapi Silakan Bang lapor-lapor. Theo. Marilah kita memuaskan berahi di pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Nah, pertanyaan nanti dari anak Bang Theo. Papa, birahi itu Itulah apa? kalian Papa? masih kecil, anak-anak tukang lapor-lapor. Coba Bang Theo jawab Bang Theo. Papa, ini birahi ini apa Papa? Birahi. Kok dibilang memuaskan Papa? Nora ini kalian bahas ini si Nora ini ya. Bahas kita ke orang kalian bilang ini dakwah. Memuaskan birahi itu Padahal apa? ada bahasa Papa? Al-Quran. Coba Bang Theo jawab Bang Theo. Mana? Mana? Nih, tanya. Papa Andi, Papa Andi, ayah Bapak. Aduh, apa itu birahi Bapak? Jawab dulu. Ayo Bapak, birahi itu Nora apa, bodoh. Bapak? Kau nggak ngerti kan? Tahu. Bapak, birahinya apa Bapak bilang? Oh Bang Andi diam aja kalau nggak tahu jawab. Sekarang saya tanya sama Bang Theo. Anaknya bertanya, Pak, tadi aku baca nih di Amsal 7. Dan Nora. Birahi ini apa Bapak? Tapi mana? Katakan. Hah? Papa Theo, Iya? birahi ini apa? Orang dibilang dakwah. Iya. Bahas tentang agamanya dibilang penghujat. Ya ampun Mas. Saya tidak perlu orang kayak kamu. Silakan Bang Theo. Iya, udah saya baca. Ya birahi itu apa? Iya, tahu sendirilah. Loh, anak umur 8 tahun Anda tahu. Saya nggak tahu berahi. Anak abang umur 8 tahun tahu birahi? Tahu. Apa itu birahi kata anak abang? Ya saya jelaskan begitu. Terus kenapa di situ disuruh memuaskan birahi katanya? Ya nggak tahu itu cuma orang pintar yang jago.
Jadi kira-kira pantas nggak kayak begini dibaca anak-anak? Apa? Pantas nggak dibaca anak-anak? Ya nanti kan ada penjelasannya, Bu. Sekarang bukan soal penjelasan. Pantas nggak perkataan kata-kata seperti ini, menjama-jama, dada keperawanan? Ya kalau Pantas nggak? ya itu kan kalau ini itu kan nggak pantas, tapi kan ada ini, Bu, penjelaskan. Itu yang perlu, Bang. Jadi Kalau seandainya menurut saya juga secara harfiah nggak pantas untuk anak-anak. Jangankan tentang itu, tentang cinta-cinta saja ya, romantis saja, asmara nggak pantas juga untuk anak-anak tuh. Apalagi Betul. 8 tahun. nih kayak gini ya, Nora tidak pandai malu cakap itu. Kau tidak malu jika anakmu nampak kau buat begitulah. Saya kan membaca apa ini? Yang saya baca ini kitab siapa? Apakah kitab suci ini harus memakai aturan umur? Al-Quran, bahkan anak yang umur 3 tahun pun ketika ibunya membaca Al-Quran, anaknya mengikuti, itu tidak masalah. Nah, sekarang ketika Bang Theo membacanya, marilah kita memuaskan birahi di depan anak abang. Di sana susunya dijama-jama, gimana lah itu? Auratnya seperti aurat keledai. Kan nanti dijelaskan, Bu. Nah, sekarang abang bagaimana menjelaskan dada keperawanannya dijama-jama? Yang menjelaskan yang ahli agama. Tidak, Bang. Kan saya bilang. Sekarang begini, Bang Theo, sebentar Bang Theo. Pondasi keagamaan pada anak-anak itu diajarkan dari awal sejak dini itu di dalam rumah, Bang. Betul tidak? Betul. Nah, jadi firman Tuhan itu harus dibacakan kepada anak-anak pertama kali itu oleh ayah dan ibunya, Bang. Iya. Nah, pertanyaannya ketika abang membaca seperti ini, apakah pantas untuk didengarkan anak-anak? Ya, anak kecil aja pasti tahu lah nggak pantas. Nah, kalau tidak pantas, bagaimana kalau terbaca anak-anak yang sudah pandai membaca? Nah, nanti itu kan diterangin lagi. Oh, begini dulu zaman dulu. Contohnya zaman dulu di Mesir begini. Datanglah si ini. Bla, 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 bla. Bang, begini Bang. Saya kasih contoh ya Bang, Bang Theo. Iya. Anak-anak yang berumur 7, 6 tahun, bahkan yang berumur 3 tahun yang udah pandai berbicara lancar, mereka akan mengikuti perkataan dari orang yang mereka dengar, betul tidak? Betul. Nah, contoh, kalau anak-anak dia memperhatikan abang-abangnya, kakaknya main bersama teman-temannya, dan beberapa temannya, salah satu temannya mengatakan, weh monyet, weh bodat, anak itu akan mengikuti, betul tidak? Betul. Nah, ketika dia selalu mendengarkan bapaknya membaca atau ibunya membaca, Nah, tunggu dulu. tunggu dulu Bang Theo. Oh, ya udah. Sebentar. Mendengarkan dada keperawanan, sundal, memuaskan, birahi. Dia akan omongkan itu juga. Nah, udah. Nah, Terus lanjut. Kan misalnya nih ada yang manggil monyet, babi, bla 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 ya. Datanglah yang penceramah, nggak boleh gitu, itu nggak sopan. Nanti dijelasin begini begitu. Oke. Kata-kata yang seperti itu lumrah Bang, karena bahasa binatang. Kata-kata seperti itu lumrah. Tunggu dulu Bang. Oke. Sebentar Bang, kata-kata itu lumrah. Pasti kita tanya, itu ngomongan dari mana? Tadi si Anu yang ngomong mah. Tadi abang ini yang ngomong mah. Tadi kakak itu yang ngomong mah. Nah, ketika kita mendengarkan gitu, itu dari mana? Kok ngomong birahi? Kok ngomong dada keperawanan? Tapi mama yang membaca dari kitab suci. Coba Bang. Apa? Betul Bang. Iya. Kenapa ngomong kayak begitu nak? Tapi mak, itu kakak itu tadi ngomong monyet mak, kambing mak, aku dibilang begini mak. Nah dia pasti mengadunya begitu. Nah ketika dia bilang, waktu dia mungkin berkelahi atau marah, dia bilang ngomong ini, sundal, birahi. Nah datang misalnya yang lewat, Andi, tadi kayak si Andi kan, misalnya Andi, kok ngomong gitu? Tapi mama dengan papa yang ngomong begitu dibacanya dari kitab kami teh. Nah, gimana itu? Ya mungkin kan bisa dijelasin, Bu. Masalahnya bukan penjelasan, Bang. Apa? Bagaimana abang mau menjelaskan kepada anak-anak yang belum balik?
yang masih Nah. berumur 7, masih berumur Kalau- 8. Nah, itu artinya itu pada waktu di masa Mesir, mereka tidak kutip yang seperti penjelasan Abang. Mereka hanya mengutip perkataan-perkataan yang sudah senonoh. Begitu, Bang. Iya.